Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan insyaallah bisalamin aminin. Teman-teman study bersama serta kawan-kawan sekalian yang sesuai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pertama kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita mesti mempelajari yang disebut dengan fikih sirah atau faham terhadap sirah nabawiyah, terutama terhadap sirah nabawiyah Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan yang mesti kita fahami, sehingga selain kita hanya membaca, hanya memahami, tetapi bisa saja dalam masalah fikih sirah nabawiyah ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ada beberapa alasan kenapa kita harus memahami atau paham tentang fikih sirah ini. Yang disebut dengan fikih sirah nabawiyah ini, alasannya yang masuk dalam logika kita dan kita harus memaknai dan serta memahaminya, diantaranya poin pertama. Sirah ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan sejarah. Berarti kalau sejarah, konotasinya, faktanya, yang namanya peristiwa sejarah atau kejadian sejarah akan terulang kembali. Poin ini menjadikan poin penting bagi kita, berarti sejarah ini akan terulang. Yang mana konotasinya adalah dulu pernah terjadi yang namanya pemerintahan pas zaman Fir'aun. Kemudian ada yang menentang baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Akan kembali terulang meskipun dengan orang yang berbeda. Konotasinya berarti kenapa kita harus mempelajari tentang sirah ini, berarti karena fakta sejarah akan terulang kembali. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, yang harus kita pahami adalah kalau kita menginginkan atau menjadi seseorang yang punya pengaruh dalam komunitas, dalam peradaban, dunia, politik, bahkan untuk global skalanya, maka posisinya adalah bahwasannya tidak ada yang terlahir menjadi seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia ini yang mana dia tidak mencintai tentang sejarah. Pasti seorang pemimpin peradaban, pemimpin pergerakan, dan pemimpin yang ingin merubah dunia dan ingin menjadikan pola pikirnya bisa dipakai di seluruh dunia ini, pasti dia mencintai yang namanya sejarah. Yang mana dia selalu mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah kenapa harus mempelajari atau kita mesti paham tentang fikih sirah ini. Yang ketiga adalah untuk mengantisipasi bahwasannya jangan sampai ketika sejarah pernah masuk ke dalam lubang yang begitu hitam pekat, bahkan dalam, dan kita telah mengetahui alurnya, maka itu sebagai antisipasi jangan sampai kita sendiri masuk ke dalam lubang yang sama. Salah satu contohnya adalah ketika kaum Aus dan Khazraj. Yang mana kaum Aus dan Khazraj ini adalah yang telah berperang selama hampir 3 abad lebih. Maka dalam sejarahnya ketika ada dua kaum yang sedang melakukan perseteruan atau artinya peperangan, maka selalu ada pihak ketiga yang selalu mengambil keuntungan. Pada zaman tersebut adalah kaum Yahudi lah yang mengambil keuntungan dari peperangan kaum Aus dan Khazraj. Karena kenapa? Aus dan Khazraj butuh senjata dan kaum Yahudi lah pada waktu itu yang membuat persenjataan. Yang mana kaum Aus butuh senjata, maka
membelinya dari kaum Yahudi. Dan termasuk kaum Hajraj pun senjata, berarti kaum Yahudi pun artinya mengirimkan senjata. Dan kaum Hajraj pun membeli dari kaum Yahudi. Berarti konotasinya sejarah ini akan terulang ketika ada dua negara yang sedang berseteru atau berada peperangan, maka negara ketiga yang menjadikan di sini adalah momen keuntungan sehingga dia akan mencari disebutnya momen yang akan menguntungkan untuk negaranya. Karena perseteruan yang terjadi atau konflik yang terjadi. Yang keempat, kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah atau tentang sirah nabawiyah, terutama sirahnya Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qalam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkaulah yang dipuji oleh Allah karena engkau adalah makhluk yang begitu agung, begitu mulia. Konotasinya, kita mempelajari tentang sirah Nabi Muhammad berarti kita mempelajari tentang makhluk agung yang Allah ciptakan di semesta alam ini. Berarti konotasinya adalah karena baginda kita benar-benar dipuji. Bukan oleh manusia lagi, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Dan insya Allah kajian ini kita akan bahas nanti pada episode pertama. Jangan lupa nanti tetap simak setiap hari Senin dan Kamis. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau baik silahkan di-share. Kalau bermanfaat silahkan disebar agar pahala jariah ini tidak terhenti pada kita saja, tetapi untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Failian.